laki-laki. Ya, wanita lah yang menjadi pelindung bagi laki-laki. Yang kedua, wanita adalah karunia. Itu tertulis juga di dalam surah An-Nahl ayat 72, di mana dikatakan, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadi anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa kamu beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, kalau dikomparasikan dengan narasi Syiok tadi mengatakan laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama, berarti pendeta di Jerman sana nggak salah mengawinkan laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena dalam pandangan Kariste, laki-laki dan perempuan itu sama. Maka nggak heran laki-laki dan laki-laki dikawinkan, perempuan dengan perempuan dikawinkan. Karena dianggap sama gitu loh. Kalaupun laki-laki sama perempuan kawin boleh, perempuan sama perempuan kawin boleh, laki-laki sama laki-laki boleh kawin. Ternyata itu inspirasinya memang dari Bibelnya si Oki, di mana laki-laki dan perempuan itu dianggap sama. Aduh Ki, untunglah teman-teman, alhamdulillah ya Allah, kita tinggal di Indonesia. Ada undang-undang dasar 1945 yang menghalangi itu, tidak membolehkan itu. Kalau undang-undang Indonesia bang tidak melarang itu bang, udah kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan di gereja di sini. Karena laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan, kan Syoki. Yang ketiga, kedudukannya saling melengkapi. Dan orang yang itu tertulis dalam surat Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, di sini dikatakan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, mereka sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Karena apa? Ada kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, ada kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Contoh, seorang laki-laki itu tidak bisa hamil. Tapi kalau di Kristen, seharusnya laki-laki bisa hamil. Karena laki-laki dan perempuan setara. Sama laki-laki dan perempuan setara. Ya, berarti nanti bilang sama istrimu gantian, aku yang hamil ya bulan depan ya. Tahun depan aku yang hamil, tahun berikutnya kau yang hamil, bilang gitu. Setelah itu nanti di tahun kedua baru kau yang hamil kembali, gitu. Makanya aku bilang Ki, menyetarakan laki-laki dengan perempuan itu adalah sebuah kebodohan. Babi jantan aja nggak mau disamakan sama babi betina. Anjing jantan saja nggak mau disetarakan sama anjing betina. Lah kau manusia mau disetarakan sama perempuan, berarti kau lebih parah daripada babi dan juga anjing. Berpikir dulu kau itu. Oke teman-teman, kan ya ada waktuku. Oke, silakan di mute Faruk. Sabar dulu lagi, kau langsung panas. Sabar dulu panasnya. Ya, di mute ya. Ya teman-teman, waktunya lagi. Waktu saya jangan diganggu. Ya, di mute. Ya, teman-teman, kita berusaha untuk diskusi santai, tapi dia yang memulai ya teman-teman. Ya nggak apa-apa. Kita ikuti gaya diskusinya. Masa kalian laki-laki mau disetarakan dengan perempuan? Serendah itukah kamu menilai perempuan, Faruk? Masa laki-laki mau disetarakan dengan perempuan? Wow, luar biasa. Menurut Faruk Sianipar teman-teman, perempuan di dalam imannya rendah sekali karena tidak mau disetarakan derajatnya. Wow, parah. Menyesallah kalian yang seiman dengan Faruk Sianipar. Ya kan? Ini narasi Faruk loh. Mau-mau sekali kau Ki disetarakan dengan perempuan. Serendah itukah perempuan, Faruk? Nah, panik. Wajahnya mana? Wajah, jangan panik. Ya, serendah itukah perempuan di mata Faruk Sianipar di dalam imannya? Gitu. Ya, terus Faruk tadi bilang, pantasan di luar negeri sana melegalkan laki-laki dengan laki-laki. Oh, mau bawa oknum di dalam ranah diskusi. Saya pun bisa Faruk. Saya bisa.
Sebentar. Jangan sebentar. Nanti saya kasih tahu kalau waktu saya habis. Tenang. Jangan panik. Tunjukkan wajahnya. Oke. Pernikahan sesama jenis, lantunan Al-Fatihah. Waduh, heboh Faruk. Di YouTube ini udah viral. Ya, jangan bawa-bawa kelakuan oknum. Dalam ranah diskusi. Saya bisa. Lo terus kalau mau bicara tentang laki-laki dengan laki-laki, tahu kejadian Mairil? Tahu nggak kasus Mairil, Faruk? Tahu nggak kasus Mairil? Sebentar ya. Kasus Mairil. Ini Faruk yang memulai ya, teman-teman ya. Sebentar ya. Ini Faruk yang memulai loh, bukan saya loh. Saya narasi saya bagus-bagus awalnya dimulainya, ya kan? Gitu. Ini gimana? Gambaran perilaku Mairil nyerempet mantan santri dan santri terhadap pencegahan. Gimana ini, Faruk? Ini gimana? Makanya jangan kau bawa-bawa kelakuan oknum di dalam ranah diskusi. Gampang kali pun membantahnya. Orang narasi baik-baik, ya kan, diskusi baik-baik, kau bawa kelakuan oknum, kena kau bertubi-tubi. Tebera-bera kau bikin malam ini, Faruk. Tebera-bera kau ya, kau bikin ya. Oke, teman-teman, itulah ya, memang perempuan di dalam iman Bang Faruk dikatakan Faruk, jangan mau laki-laki derajatnya disamakan dengan perempuan. Serendah itukah perempuan di dalam iman Faruk? Serendah itukah? Oke, sekarang mari kita buktikan narasi Faruk itu benar mungkin ya. Oke, teman-teman, sekarang kita buktikan. Guys. Hadis Ahmad 7642, derajatnya sahih. Bahwasanya Nabi Allah bersabda, salat seorang terputus oleh wanita dan anjing serta keledai. Sama, Faruk. Salat seseorang terputus oleh karena wanita dan anjing serta keledai. Selamat datang di kebenaran. Oke, hadis Muslim 789 kita bacakan ya, teman-teman ya. Kita baca dari awal saja. Apabila salah seorang dari kalian hendak sholat, sebaiknya kamu membuat sutra penghalang di hadapannya dan bertekuk seperti kayu diletakkan hewan tunggangan. Apabila di hadapannya tidak ada sultan dari kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan, maka sholatnya akan terputus oleh keledai, wanita dan anjing. Tebera kawan, tebera. Pertanyaan saya, apa alasan wanita itu sebagai pemutus sholat? Apa alasan wanita itu sebagai pemutus sholat ya? Jangan bilang saya yang memulai ya. Kau bawa-bawa perilaku oknum di luar sana. Tidak ada Kristen mengajarkan laki-laki dengan laki-laki. Kasus Mairil gimana? Tanggapi. Kasus Mairil laki-laki gimana? Tanggapi itu kasus Mairil yang terjadi di pesantren. Silakan tanggapi. Ya, tebera kau kan? Tebera kau menangis kau malam ini, Faruk. Itu. Ya, kau bawa-bawa kelakuan oknum, ku bawa pun bisa. Kencengin tiap-tiap layarnya, teman-teman, dikencengin. Ya. Silakan. Udah habis? Habis lah, santai-santai. Oke, Nanti teman-teman nggak Kristen apa-apa dikencengin ya, kalau ada gini, ini aku kan nggak ada timernya nih. Kalau jawab pertanyaan kau tak kau jawab, nggak apa-apa. Nanti kau bilang pertanyaanku, bilang gitu ya. Enggak, pokoknya gini, kalau Ngerti udah habis maksudnya? aku kasih, kalau udah habis aku kasih taunya. Kalau udah habis aku kasih tahu. Iya, masalahnya nanti aku nggak sempat jawab pertanyaanmu, aku nggak ada timernya. Kau kira-kira rupanya 5 menit. Alah. Masa enggak ngira? Enggak bisa ngira-ngira. Lanjut. Oke, abangnya mau bernarasi dulu. Ki, Islam itu din hukum. Islam itu datang dengan hukum. Di mana hukum itu ya memiliki ketentuan yang disebut dengan rukun. Kami punya rukun nikah, Ki. Gitu loh. Ada aturan, ada rukun yang harus digenapi ketika mau pernikahan itu dikatakan sah. Kalaupun ada laki-laki dan laki-laki itu menikah, gitu loh, itu nggak sah, nggak mungkin terjadi pernikahan itu karena ada rukun nikahnya. Ini rukun nikah di dalam Islam. Nih datanya ini kita
punya rukun nikah. Yang pertama, mempelai pria dan wanita. 5 rukun nikah ini. Yang kedua, diambil dari Quran semua, ijab dan kabul. Yang ketiga, wali nikah. Yang jadi pertanyaan ya, apakah Kristen punya sakramen kawin? Gak ada Kristen punya sakramen kawin. Kenapa bisa begitu? Karena dalam iman kau, ya, Yesus sendiri nggak pernah mengawinkan orang. Yesus itu nggak pernah mengajarkan sakramen kawin. Karena Yesus sendiri nggak pernah mengawinkan orang. Jadi kalian tidak punya hukum dan juga ketentuan sebagaimana Bani Israel Yahudi juga punya ketentuan. Kalaupun datang fitnahan seperti itu, mudah kali dipatahkan. Itu fitnah. Nggak mungkin dikatakan pernikahan. Karena apa? Tidak terlengkapi rukunnya. Kalau kau nggak punya, makanya jangankan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Satu-satunya yang katanya agama mengawinkan manusia sama babi, itu oten. Ini. Karena kalian nggak punya rukun kawin, Dinda. Yang tahu. Masih baik aku yang kutanya tadi tentang hukum kawinnya gitu loh. Nih, manusia sama babi nih. Kalau ditanyakan sama kau, apakah pernikahan ini sah? Kau harus bilang sah. Karena apa? Kalian Kristen tidak punya hukum sakramen kawin, sakramen penguburan, ya, tidak punya kalian. Makanya tidak ada satu pendeta pun atau kalian umat Kristen yang bisa menyalahkan pendeta ini. Nggak bisa. Nggak bisa kalian salahkan gitu loh. Kalau kami umat Islam melakukan hal ini, bantang, mudah disalahkannya. Ya. Tapi tadi Ki, maksud aku itu tidak mengarah ke sana. Tapi dalam pemahamanmu yang konyol, menyetarakan laki-laki dan perempuan. Lantas bagaimana pandangan perempuan dalam Kristen? Menderita perempuan di Kristen. Menderita karena apa? Perempuan di Kristen kalau diperkosa nggak boleh lapor polisi. Nggak boleh dituntutnya laki-laki yang memperkosa dia. Malahan si laki-laki itu dapat kesempatan untuk mengawininya. Kau jangan fitnah Faruk. Di mana tertulis Faruk? Baca dalam Ulangan 22 nomor 16. Ini kita buka ya. Ulangan 22 nomor 16 ini Ki. Nih. Enak kali Ki kalau kayak gitu Ki jadi Kristen. Senter aja anaknya direktur. Perkosa dia, harus dikawini. Malang betul lah nasib perempuan jadi Kristen ini. Tengok nih. Nih. Ini bentar ya. Ku cari yang besar ini. Nah, ini. Ulangan 22 nomor 16 ini. Nih ya. Ntar, kubesarkan. Bisa nggak nih? Aduh, ini dia. Nih. Dan ayah si gadis, ya, haruslah berkata kepada para tua-tua itu, telah memberikan anakku kepadanya. Ini, laki-laki ini untuk menjadi istrinya. Lalu ia menjadi benci kepadanya. Lalu dalam Ulangan 22 ya, nomor 28 sampai 29 ini baca lagi nih. Ini Dinda. Ya kan cari yang besar ini sekarang. Besar kok. Ini besar. Nih. Jika seorang laki-laki ketahuan memperkosa seorang gadis yang belum bertunangan, maka laki-laki itu harus membayar mas kawin sejumlah 600 gram perak kepada ayah perempuan itu. Perempuan itu harus menjadi istrinya. Enak kali. Enak kali ini jadi laki-laki Kristen. Ketika memperkosa seorang perempuan, laki-lakinya bukan dihukum, malah diwajibkan mengawini perempuan itu. Cobalah Dinda. Karena laki-laki itu sudah memaksa dia bersetubuh dengannya. Kan? Habis kan? Gak sempat menjawab aku jadinya. Alah. Nggak ada suaramu. Balik wajahnya, balik. Silakan. Oke. Udah ada kembali ya. ini, nggak bisa. Sebentar, balik wajahnya.
Iya udah aku balik ini bentar nggak bisa. Oke. Ini Oke, silakan nggak ada di-mute waktu ya ya. waktu saya. Sebentar. Silakan diterima. Di-mute, di-mute, di-mute. Ya, tidak dijawab Faruk ya teman-teman ya. Kenapa pemutus sholat itu adalah wanita? Nah, ketika Faruk tadi bawa-bawa lagi oknum tentang babi, menikah dengan babi. Faruk, kau sedang menggali lubang kuburmu sendiri. Wajah, 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 wajah. Jangan ngurusin waktu. Wajah, 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 wajah. Balikin wajahnya ke sini, balikin. Ya. Ya, ketika Faruk membawakan oknum lagi yang menikah dengan babi tadi, Faruk mau kena lagi teman-teman. Kita bukakan datanya. Itu ya. Oke. Ku bilang Faruk sakit kau Faruk. Ya, oke. Agung Sang Yang Moho Agung 7 kali. Sang Yang Jagat. Sebentar ya teman-temannya. Heboh pria di Gresik menikahi seekor kambing betina bernama. Waduh. Ini kok menikah dengan kambing, Faruk? Ini kok menikah dengan kambing? Satreskrim Polres Gresik menetapkan 4 orang Ini menikah tersangka dengan terkait kambing. kasus ritual Kenapa? pernikahan manusia dan seekor kambing. Sebentar, kau diam. Waktu saya kita baca di dalam Tirmizi 1375. Hadis Tirmizi 1375 bahwa ia pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukum had berzina di atasnya. Selamat datang di kebenaran. Hadis Tirmizi 1375. Derajatnya Hasan, ini baik. Kita bacakan. Pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukuman had berzina atasnya. Selamat datang di kebenaran. Saya pakai data. Kamu pakai apa? Hah? Kamu pakai apa, Faruk? Ingat teman-teman, jangan bilang saya yang memulai. Jangan kau bilang habis ini saya penghujat. Dia yang memulai, ya. Dia yang memulai bawa-bawa oknum. Saya pun punya. Hah? Teberak kau, Faruk. Teberak. Oke. Dia bahas-bahas masalah pernikahan. Oke, Faruk. Kalau kita lihat benar apa yang Faruk sampaikan. Ada 5 syarat untuk pernikahan. Mari kita buka hadisnya. Hadis Bukhari 6871. Bukhari 6871. Terima kasih teman-teman yang sudah menabur ya. Bukhari 6871. Ya, Faruk. Oke, kita bukakan jawab pakai data ya, Faruk ya. Faruk jawab pakai data. Ku bikin kau terberak malam ini, Faruk. Hadis Bukhari 6871, derajatnya sahih. Ayat hijab diturunkan tentang Zainab binti Jasih yang ketika itu beliau memberinya makan berupa roti dan daging, dan Zainab membanggakan diri kepada istri-istrinya lainnya dengan berkata, Allah lah yang menikahkanku di langit. Pertanyaan saya, siapa yang mengijab kabulnya? Siapa yang menjadi wali nikahnya? Siapa yang menjadi saksinya ketika pernikahan itu dilakukan di langit? Jawab pakai data dan dalil. Jawab. Allah lah yang menikahkanku di langit. Jawab Faruk. Ya, syarat sahnya pernikahan itu ada 5. Ijab kabul, ya kan? Ada wali nikah, saksi, ada mahar. Maharnya apa? Saksi nikahnya apa? Siapa yang menikahkannya? Siapa yang mengijab kabulnya? Jawab pakai data dan pakai dalil. Kasus Mairil, kenapa nggak ditanggapi? Jawab. Ya, jangan bilang saya penghujat. Kau duluan yang main data oknum. Dari awal saya bilang jangan bawa data oknum. Kau pakai data oknum, saya pun bisa pakai data oknum. Dari awal saya sudah ingatkan, jangan bawa data-data oknum. Yuk kita bahas sesuai data. Gitu. Kau bawa data oknum. Jawab Faruk, ya. Jawab. Tanggapanmu di dalam Tirmizi 1375 itu yang pertama. Siapa yang menikahkan di langit itu saksinya siapa? Itu yang kedua. Kenapa perempuan itu sebagai pemutus sholat? Itu yang ketiga. Jangan makin banyak utangmu. Jawab pakai data dan pakai dalil. Ya. Jawab pakai data dan pakai dalil. Jangan pakai asumsi, saya nggak mau. Gitu ya.
Jawab pakai data dan pakai dalil. Ayo, silahkan dijawab teman-teman Kristen. Kencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang. Jangan nggak dijawab ya, kalau nggak dijawab buang. Tolong jawab pakai data dan pakai dalil. Silakan. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Bang Siang, teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Ki, kok kenapa marah, Ki? Siapa yang marah? Saya buka data. Mana ada saya marah? Marah kau. Loh, kan saya cuma bilang, jangan nanti bilang saya penghujat. Dari awal saya bilang, jangan bawa kelakuan oknum di dalam ranah diskusi. Nanti jangan bilang saya penghujat ya, jangan ya. Jangan. Itu, silakan. Ayo, jawab pakai data, jawab pakai data dan pakai dalil. Oke, ya. Ki, kau salah paham di sini. Gitu loh. Kau tadi sudah akui, gitu loh. Ketika kami menikah, kami punya hukum, rukun yang harus digenapi, dilengkapi. Makanya ketika ada kau tunjuk video tadi, laki-laki katanya kau nikah sama kambing, kan gitu. Kok data apa data? Ya, rukun nikahnya laki-laki dan perempuan itu adalah rukun nikahnya tadi, datanya tadi. Kan langsung ditangkap polisi dia kan? Karena apa? Dia menyelisihi hukum Islam, nggak ada itu gitu loh. Seharusnya gini loh Ki, ketika terjadi perkawinan manusia sama babi, yang kutunjukkan video tadi, kau tunjukkan hukum kawin dalam Kristen itu. Bukan hukum Islam, bukan hukum nikah dalam Islam yang kau tunjukkan. Rukun kawin kau lah, kau bilang lah, oh Faruq, perkawinan itu batal. Ketika manusia dikawinkan sama babi batal. Karena apa? Kristen itu punya rukun perkawinan. Ini rukun perkawinannya. Di mana Yesus menyampaikan rukun perkawinan, hukum perkawinan itu laki-laki sama perempuan. Ini begini, itu rukunnya. Tapi ternyata kau tidak bisa menunjukkan sakramen kawin dalam Kristen, Ki. Berarti perkawinan manusia sama babi di gereja luar negeri itu sah dalam Kristen. Kalau perkawinan yang kau tunjukkan tadi sudah tertolak, tidak dibenarkan dalam Islam karena rukun yang pertama laki-laki dan perempuan. Itulah pedihnya Ki, ketika kau berangan-angan punya agama Kristen tapi kau nggak punya hukum. Manusia kawin sama anjing, manusia kawin sama babi. Yang mengawininya siapa? Pandita Ki. Itu perkawinan tadi, apakah ustadz yang menikahinya? Tidak. Apakah mereka punya sertifikat menikah dari Departemen Agama? Tidak. Sementara si babi punya sertifikat kawin, Noki. Si manusia sama babi itu punya sertifikat kawin. Disahkan dia karena apa? Karena kau tidak punya hukum mengesahkan itu, menyatakan itu. Ya, itu yang pertama saya tanggapi. Yang kedua, ya, ketika kau tanyakan kejadian santri itu bagaimana? Islam itu mengharamkan zina, Ki. Jangan kau dekati zina. Berdasarkan hukum Islam dia salah. Tapi ketika Kristen berzina, apakah dia salah? Tidak. Kenapa tidak salah? Keluaran 20 nomor 1 sampai 17, 10 hukum Taurat. Salah satu butirnya jangan berzina. Sementara dalam Galatia 2 nomor 16, Paulus berkata, kamu tidak dibenarkan ketika melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun di antaramu itu dibenarkan ketika melakukan hukum Taurat. Maka ketika Taurat mengatakan jangan berzina, apa kata Paulus dalam Galatia 2 nomor 16? Jangan percaya, jangan benarkan. Karena Taurat itu gak boleh dibenarkan. Maka ketika Taurat mengatakan jangan berzina, Paulus mengatakan berzina silahkan. Udah tanggapin ya. Ini yang ketiga saya tanggapin lagi nih. Ya tentang sholat itu membatalkan sholat itu wanita, anjing, dan yang lainnya. Itu yang membatalkan sholat. Ketika kami sholat, bersentuhan kami sama wanita yang bukan mahram kami, putus sholatnya. Begitu juga ketika bersentuhan sama anjing, putus sholatnya. Beda sama kalian. Sambil mencium-cium dan memeluk-meluk babi pun di gereja boleh. Boleh, itu hukum dalam Islam yang memutuskan sholat gitu loh. Bersentuhan sama wanita bukan mahram, putus sholatnya. Tapi mencium-ciuman sama babi di gereja boleh gitu.
Ini ya, ini. Ini mana tadi? Aduh, waktu dah. Aduh. Aku udah jawab pertanyaan Ki ya. Ini di gereja ini Ki, manusia sama babi saling bersentuhan ini, bermesra-mesraan ini. Oh ini. Di Islam batal Ki bersentuhan sama anjing, sholatnya ini. Aduh Ki. Itulah pedihnya, jangan sampai kalah PK kita, ya. Yang berikutnya mau sampaikan Ki. Terus kau katakan dalam Kristen perempuan itu dimuliakan, tidak, dihinakan. Kenapa bisa begitu? Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Apa dikatakan di situ? Disuruh bunuh Ki wanita yang nggak perawan lagi Ki. Wanita direndahkan di situ Ki, disuruh bunuh. Kayak mana ngembalikan ini biar ada waktunya Ki? Kurang nyaman kurasa nggak pakai waktu inilah. Oke, sebentar ya teman-temannya, sebentar. Ini ngembalikan supaya aku punya waktu kayak kau, kayak mana caranya? Iya, nantilah. Nanti balik sendiri. Oke. Jangan panik. Senyumlah. Oke, teman-teman. Kita langsung jawab tuntas segala framingan Faruk Syanibar. Ya. Imamat 18 ayat yang ke-23. Janganlah kamu bersetubuh dengan binatang apapun, karena hal itu akan menajiskan dirimu. Selamat datang di kebenaran. Imamat 18 ayat yang ke-23. Ya, kita buka di dalam Tirmizi 13. Ya, kita bukakan hadis Tirmizi 1375. Kita buka ya teman-temannya, sebentar ya. Bahwa ia pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukum had berzina atasnya. Pertanyaan saya, kenapa di sini ketika menggauli binatang tidak dikenakan hukum had atau berzina atasnya? Jawab pakai data dan pakai dalil, jangan pakai asumsimu. Jangan pakai asumsimu Faruk Syanibar. Kalau kami jelas tertulis di dalam Imamat 18 ayat yang ke-23. Janganlah kamu bersetubuh dengan binatang apapun, karena hal itu akan menajiskan dirimu. Dan janganlah ada seorang perempuan yang bersetubuh dengan binatang apapun, karena hal itu dosa yang sangat menjijikan. Saya sudah jawab pakai data dan pakai dalil. Kau tanggapi ini pakai data dan dalil. Hadis Tirmizi 1375, bahwa ia pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang maka tidak dikenakan hukum had atau berzina atasnya. Kenapa orang yang menggauli binatang tidak dikenakan hukum had atau berzina atasnya? Ya, kau framing tadi di dalam iman Kristen boleh berzina. Mari kita buka datanya. Hadis Bukhari 6274, derajatnya sahih. Kita buka. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah minum mar ketika meminumnya dengan keadaan beriman. Selamat datang di kebenaran. Ini data, tidak perlu saya pelintir-pelintir. Ya, kau bantah data saya menggunakan data dan dalil, jangan pakai asumsimu. Jangan pakai asumsimu. Saya berbicara pakai data dan pakai dalil. Tolong jangan pakai asumsi. Mari kita berbicara pakai data dan dalil. Jangan modal video oknum. Jangan modal video diskusi. Modal yang tertulis, sumber yang tertulis, data dan dalil. Jangan pakai video. Ya. Terus Faruk juga teman-teman tidak mau menanggapi teman-teman. Siapa yang menjadi saksinya ketika Zainab dinikahkan di langit? Keberak kau kan? Keberak kau. Ya, jangan cuma koar-koar. Itu hadisnya palsu, banyak yang typing. Buktikan hadis itu palsu. Silakan. Buktikan hadis yang saya bawakan itu hadis palsu. Saya jawab pakai data dan pakai dalil untuk membantah argumentasimu.
Jelas dikatakan di dalam Imamat 18 ayat yang ke-23, jangan bersetubuh dengan binatang. Kau jawab, kenapa di dalam hadis Tirmizi 1375 tidak dikenakan hukum had atau perzinahan ketika menggauli binatang? Jawab, pakai data dan pakai dalil keberaan. Hah? Ayo, kita bandingkan siapa yang diskusi modal video, siapa yang modal data. Habis. Tolong jawab. Belum, nah masih 1 menit, jangan panik lah, santai ya Bangda. Santai ya Bangda, santai ya. Santai ya Bangda, santai. Santai. Gitu, buang-buang dulu jauh-jauh. Jawab ya, ketika Zainab menikah di langit, siapa yang menjadi saksinya? Yang saya tanya, kenapa perempuan itu menjadi pemutus sholat? Enak kali kau jawab, lo memang udah hukumnya, bersentuhan langsung putus. Penyebabnya apa? Itu yang saya tanya. Penyebabnya itu apa? Jangan kau jawab pertanyaan saya dengan pertanyaan saya. Saya bertanya, kenapa perempuan itu jadi pemutus sholat? Dijawab, ya karena bersentuhan dengan perempuan itu pemutus sholat. Saya bertanya, dijawabnya dengan pertanyaan saya. Kurang-kurangin lah, ayolah. Diskusi by data lah, ya kan? Jangan pakai asumsi. Data, ya teman-teman. Ya, silakan. Muhammad, berkat melimpah atasmu Pak Muhammad. Oke teman-teman ya, kembali lagi dalam match berikutnya. Oki tak mampu menunjukkan syarat-syarat sah kawin dalam Kristen. Tidak bisa ditunjukkan si Oki. Tidak bisa ditunjukkan si Oki karena memang Kristen itu nggak punya aturan. Tapi kami punya aturan. Itulah salah satu hukum fikihnya dalam sholat. Itu bisa membatalkan wudhu. Ketika seorang laki-laki yang bukan mahram itu bersentuhan kulit, batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena itu hukumnya, Dinda. Kan aku jelaskan kan. Beda sama kalian Ki yang nggak punya hukum. Babi sama manusia peluk-pelukan cipu-cipuan di gereja pun nggak apa-apa kok. Ya aja. Yang kedua, si Oki kalau diskusi sama aku serem kali mukanya loh. Aku heran. Kenapa? Kalau sama aku udah diskusi serem kali mukanya. Apa yang lain bisa senyum dia? Nih, tentang menggauli binatang. Ini hadisnya nih Dinda, hukumannya. Tengok ya. Nih. Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan hewan yang jadi korban. Hadis riwayat Tirmizi 1455, hadis riwayat Abu Daud 4464 dan Ibnu Majah 2564. Jedel, selamat datang di kebenaran. Terus yang kedua, Oki tadi memberikan kitab ulangan ya. Kitab Imamat atau ulangan tadi yang bagian dari Taurat. Ya, ketika menyampaikan larangan terhadap mengawini atau menggauli binatang. Teman-teman, hari ini dengan berat hati saya katakan buat Oki dan keluarganya, saya sedih sebenarnya. Hari ini si Oki udah keluar dari Kristen. Si Oki nggak Kristen lagi. Dia udah keluar dari Kristen karena dia menganggap ada kebenaran dari hukum Taurat. Siapa yang mengatakan? Paulus yang mengatakannya. Oki murtad hari ini tanggal 11 November 2025. Oki murtad dari Kristen. Kita buka datanya Ki ya. Galatia 2. Nih, Galatia 2 nomor 21. Baca ini Dinda. Besok harus dicemplung-cemplung lagi di parit biar jadi Kristen kok. Nih, Galatia 2 nomor 21. Nih, aku cari yang besar Ki ya. Nanti kalian marah kalau nggak ditunjukkan yang besar. Nih. Selamat datang di kebenaran. Oki udah nggak Kristen lagi teman-teman ya. Simak ya. 2000 mata memandang. Ingat, Oki hari ini nggak Kristen lagi. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, Oki. Kau mengutip-ngutip hukum di dalam Taurat.
Kau mengatakan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus atasmu. Kau tak jadi Kristen lagi. Selanjutnya, Galatia 5 nomor 4. Aduh, nih gawat Oki ini. Nggak Kristen lagi dia, weh. Aduh, kalah debat. Kan nggak Kristen lagi. Nih. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus, kamu lepas dari Kristen. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia Kristen. Oh, kita tadi mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat dengan membawa hukum di dalam Taurat untuk jadi dalil dia berdiskusi. Oke, tidak Kristen lagi. Tepuk tangan teman-teman. Oke, sudah murtad dari Kristen. Yang ketiga, zina tadi yang kau sampaikan tadi tentang zina tadi, itu hadis menyampaikan keutamaan orang-orang yang beriman, keutamaan syahadat, gitu loh. Walaupun dia berzina, selama dia tidak mensekutukan Allah, maka dia tetap masuk surga. Orang kalian bunuh Tuhan aja bisa masuk surga kok. Kalian bunuh Tuhan bisa masuk surga. Masa kami hanya karena berzina nggak boleh masuk surga? Gitu loh. Masa kami hanya karena zina masuk neraka, kalian bunuh Tuhan aja masuk surga? Oke, dan murtad dari Kristen. Oke, hari ini tidak Kristen lagi. Akhirnya Oki lama diskusi sama Bang Faruk. Hari ini Bang Faruk buktikan kata Paulus, Oki sudah murtad dari Kristen. Oke, nanti di match berikutnya jangan katakan lagi kok Kristen ya Ki ya. Waktu selesai. saya habis. Diam. Cepat kali, Ki. Faruk Siani. Cepatlah. Kau Belum muncul di aku, belum kosong. muncul. Masa udah selesai? Ya udah. Udah selesai Ya, teman-teman. Udah. Enggak, di udah aku selesai. belum muncul. Silahkan diterima, jangan alasan, jangan mau kabur. Jangan mau kabur. Ini baru Jangan muncul. mau kabur. Oke. Di mute. Ya. Di mute. Oh iya, cepet kali ya. Ya, di mute, silakan. Di mute. Ya, teman-teman. Kalian Nggak ada suaranya. Waktu saya jangan kau potong. Waktu saya. Jadi inilah kualitas Faruk Sianipar yang kalian bangga-banggakan. Ya. Dengan berat hati saya katakan teman-teman, ya, sejelek-jeleknya ketika saya berdiskusi dengan Adam Jen, lebih jelek lagi diskusi Faruk Sianipar. Anda ada data, asumsi kosong. Ya teman-teman, dengan berat hati saya mengatakan teman-teman, Oki hari ini udah keluar dari Kristen. Pahami konteksnya, itu sedang berbicara tentang apa? Aduh, memanglah. Makanya baca dari ayat sebelumnya, Pak. Ini ya, Pak ya. Oke, baca dari ayat sebelumnya. Sebentar, kita baca dari ya. Karena jikalau aku membangunkan kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggaran hukum Taurat, sebab aku mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat ini sedang berbicara, Faruk, keselamatan tidak melalui hukum Taurat. Jangan kau bilang-bilang Oki sudah keluar dari Kristen, Oki hari ini sudah keluar dari Kristen. Ya, keselamatan tidak didapatkan oleh hukum Taurat, itu yang mau dibahas. Baca 2 ayat sebelumnya. Beruk Sianipar, Faruk, salah. Ya,
Faruk Sianipar. Oke teman-teman, dia nggak mau menanggapi teman-teman. Dia tidak mau menanggapi. Jawab pertanyaan saya pakai data. Pakai data Faruk. Kenapa di dalam hadis Tirmizi 1375 tidak dikenakan hukum had berzina ketika menggauli binatang? Jawab pakai data. Saya jawab pertanyaanmu pakai data. Saya jawab pertanyaanmu pakai data, Faruk. Ya. Kenapa tidak ada hukum had perzinahan ketika menggauli binatang? Hadis Tirmizi 1375. Siapa yang menjadi saksi ketika Zainab menikah di langit? Sampai detik ini tidak kau sentuh-sentuh. Tidak kau sentuh-sentuh, Faruk Sianipar. Ya, tolong kau jawab itu pakai data dan pakai dalil mengenai syarat-syarat sahnya pernikahan. Kejadian 2 ayat 24, Matius 19 ayat yang ke-6, Ibrani 13 ayat yang ke-4, Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 23. Itu jelas datanya. Setelah ini saya baca, kau jawab dulu pakai data, jangan pakai asumsi. Cuma ngomong koar. Faruk, kan saya bertanya teman-teman, Faruk, kenapa perempuan itu menjadi pemutus sholat? Karena Allah mengatakan kalau bersentuhan sholat itu batal. Ya alasannya itu kenapa? Itu yang saya mau. Alasannya itu kenapa, Faruk? Malah dibalik-baliknya ke situ. Memang kamu sungguh nekat yang nyata. Makanya aku bilang, kau kurang-kurangi, kau benturkan kepalamu ke tembok. Ya kan? Itu. Tolong jawab pakai data dan pakai dalil. Hadis Tirmizi 1375. Kenapa? Alasannya kenapa tidak dikenakan hukum had berzina ketika menggauli binatang? Jawab pakai data. Ya. Yang kedua, siapa yang menjadi saksinya ketika Zainab menikah di langit? Jawab pakai data. Itu ya, tolong kau jawab pakai data. Terima kasih Bang JJ, terima kasih teman-teman. Ya, tolong jawab pakai data dan pakai dalil. Kalah PK, kalah debat, menangis kau terberak. Habis. Selesai. Itu ya teman-teman. Oke, diterima Dinda ya. Berak-berak kau bikin ini. Enggak kembali itu Dinda. Kau yang emosi langsung kau. Entah lari kemana-mana udah diskusi kita ini. Tadi keutamaan. Kan keutamaan wanita kan dalam agama Islam Kristen. Masa sampai ke dalam hukum nikah itu. Sampai detik ini tidak ditunjukkan dia. Sakramen kawin ya Kristen itu diatur oleh siapa? Siapa yang buat hukum itu? Kau jangan ngemis-ngemis dari hukumnya Yahudi. Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Hukum Taurat dan segala ketentuannya itu adalah ketetapan hukum untuk Bani Yakub. Untuk Bani Israel Ulangan 4 nomor 44. Gitu loh. Kau mikir Dinda. Bahkan di dalam Galatia 2 nomor 20 nomor 16 ini, kau tengok ini Dinda, tapi aku semak dulu, kau jawab dulu pertanyaanmu ya. Nanti payah dibilangnya gak dijawab. Siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab? Dinda. Nabi Muhammad SAW itu memiliki kekhususan daripada umatnya. Mana dalilnya Faruk? Surah Al-Adab ayat 50. Ini baca. Ya, ntar kebalikan kameranya. Kau mau marah-marah aja budak kau. Nih. Wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak, ya, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Dipanjang ini penjelasan ini. Ini saudara perempuan ibumu turun hijrah bersamamu, dan perempuan yang mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bagi Nabi Muhammad SAW ada sebuah kekhususan. Jedel, selamat datang di kebenaran. Itu Dinda.
Dinda gitu loh. Sementara sampai detik ini kau nggak jawab pertanyaanku Dinda. Tema kita hari ini ya, keutamaan wanita dalam pandangan iman Islam dan keutamaan wanita dalam angan-angan Kristen. Ku katakan angan-angan ya, karena tak ada data dalam Bible mengatakan Kristen itu agama. Setelah kita baca kitab Ulangan 22 nomor 28 29 tadi, mengerikan nasib wanita Kristen. Kalau mereka diperkosa, mereka tidak boleh menuntut si laki-laki agar dijatuhkan hukuman. Malahan si laki-laki itu wajib menikahinya dengan memberikan mahar 650 gram perak. Enak kali Ki. Kalau kayak gitu jadi Kristen enak. Tinggal tengok aja anak gadisnya direktur, perkosa dia, nggak boleh dipenjarakan. Malahan dinikahi. Itu yang pertama. Rendahnya derajat seorang wanita ketika diperkosa malah dinikahi. Sudahlah perempuan itu mengalami trauma ketika diperkosa, laki-laki yang memperkosa dia dijadikan suaminya, cobalah. Yang kedua, kau lupa di dalam bilangan 31 nomor 17 sampai 18, di mana di situ diperintahkan untuk membunuh wanita yang sudah tidak perawan lagi. Wanita tidak perawan lagi suruh bunuh. Bukankah itu pelecehan bagi seorang wanita? Bagaimana kok bisa wanita tahu wanita itu masih perawan kalau nggak masih perawan atau tidak? Kalau nggak kau gini-gini kan duluan. Atau kau gini-gini kan? Atau kau jolok-jolok dulu. Nah, ketika nggak perawan lagi kau hantam. Kau bunuh gitu loh. Di dalam iman Kristen tidak dihargai seorang wanita. Bahkan wanita itu tidak dididik. Matius 21:31. Duluan masuk surga itu pesundal. Kepalaku yang jadi taruhannya. Sebut satu ayat di dalam Bible di mana dikatakan wanita Kristen penduluan masuk surga. Nih. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan wanita Kristen akan mendahului kamu masuk surga. Tetapi yang mendahului kami masuk surga adalah wanita pesundal. Enak kali pesundalnya. Sudahlah di dunia jadi sampah masyarakat, di surga jadi sampahnya surga. Tuhan kau di surga. Gitu loh, pesundal di sorga. Kan gak lucu nanti ketika Tuhan kau lewat disapa sama pesundal. Sehingga Tuhan, sehingga Tuhan, sehingga disapa sama pesundal kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Kasih hukum kawinnya ya Rinda ya. Hukum kawinnya ya. Hukum kawin dalam ini udah jam 11, udah mau jam 12. Aku gak 2 kali pas Kabur. Enggak, kan udah mau jam 12. Tadi kan kesepakatan sampai jam 12. Saya 1 kali, habis ini kau 10 menit, habis itu saya closing statement terakhir. Enggak, maksudnya gini, aku nih 2 kali, kau sekali kan gitu kan? Oh, kau mau lanjut sekali lagi, silahkan. Iya, berarti kau nanti sekali kan closing statement kan? Iya, mau kabur. Iya, udah mau jam 12 Ki. Masalahnya kan gini, Ki. Iya, abang silakan, kan lagi kontrol. Abangmu ini kan kerja ini jam 12 aku jamku kontrol, nanti aku dipecat Ki ya. Jadi ya, hari ini kita dapatkan beberapa poin. Yang pertama ya, ternyata dalam angan-angan Kristen wanita itu tidak dimuliakan melainkan dihinakan. Yang kedua, kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi pembodohan. Kenapa begitu, Faruk? Babi jantan gak mau disetarakan dengan babi betina. Anjing jantan gak mau disetarakan dengan anjing betina. Maka ketika babi mendengar narasi si Oki mengatakan laki-laki dan perempuan dalam Kristen disetarakan, babi pun heran. Babi, kata babi. Babi akan manggil kau babi, babi. Yang terkejut. Kenapa terkejut? Mereka para babi aja nggak mau menyamakan dirinya dengan perempuan, betina, dan betina juga tidak mau menyamakan dirinya dengan jantan. Ada manusia menyetarakan dirinya dengan wanita. Coba.
Jadi Ki, ketika kau menarasikan itu, saranku nih Ki ya, saranku nih kayak, jangan didengar babi Ki, jangan. Nanti dihina babi kok Ki, dihina babi. Babi akan terkejut, ih babi. Sampai kapanpun wanita dan perempuan itu tidak bisa setara. Tapi dalam pandangan Islam, ya, wanita dan perempuan itu memiliki kemuliaan dan keutamaan masing-masing. Itu yang benar. Kenapa gitu, Faruk? Ada hal yang tidak bisa dilakukan wanita, bisa dilakukan oleh perempuan. Weh, jangan kalah PK kita, weh. Ada hal yang bisa dilakukan perempuan, nggak bisa dikalahkan dilakukan laki-laki. Begitu juga sebaliknya, gitu loh. Yang ketiga, kita dapat poinnya apa? Hari ini, buat teman-teman Karisten, kalian sudah jadi saksi. Oki sudah keluar dari Karisten. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, Oki udah keluar dari Karisten. Kalau kau baca Galatia 2 nomor 21 itu di ayat sebelumnya, itu tidak merubah keadaan Oki. Ingat Ki, di dalam Galatia 2 nomor 16, apa dikatakan di situ Ki? Ya, kamu tidak dibenarkan ketika melakukan hukum Taurat. Maka dalam Galatia 2 nomor 21 dikatakan di situ, oke, ya, ketika kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus atasmu. Galatia 5 nomor 4 dikatakan, kau hidup keluar dari Karisten, keluar dari kasih karunia, kalau kau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Karena Kristen dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat, tapi cukup percaya dengan matinya Yesus. Zina boleh, yang penting percaya Yesus mati. Perkosa boleh, bunuh boleh, yang penting percaya Yesus mati. Oke? Jadi untuk itu Bang Faruk sampaikan kepada adik-adik Kristen dan orang-orang di luar Islam yang menyaksikan ini, ya, gunakanlah akal kalian. Bagaimana kalian bisa hidup tanpa hukum? Babi sama manusia kawin di luar negeri itu, pernikahan itu terjadi di gereja. Tidak ada satu pendeta pun yang berani melawan itu. Bahkan mempidanakan mereka itu, menangkap mereka itu. Karena apa? Karena Kristen tidak punya hukum sakramen kawin, sakramen penguburan. Gak ada. Bagaimana mungkin Yesus menyampaikan sakramen kawin sementara Yesus tidak pernah mengawinkan orang di dalam Bibel? Pakai itu. Ketika binatang tak punya hukum, oke, manusia nggak punya hukum, apa bedanya kau sama binatang Ki? Jawab. Binatang nggak punya hukum, kau nggak punya hukum, apa bedanya kau sama binatang? Yang keempat, ya, sebelum ini berakhir, Bapak harus sampaikan kepada kalian teman-teman, ya, sebuah wasiat di mana wasiat ini juga disampaikan seluruh para nabi. Apa wasiatnya itu, Faruk? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Seluruh para nabi itu mewasiatkan hal ini kepada anak keturunannya. Bahkan Yesus dan Paulus sendiri tak pernah mengatakan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Yesus tak pernah berkata, wahai Bani Israel, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Kristen. Paulus juga tak pernah berkatakan kepada orang Galatia, orang-orang di Galatia, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Orang-orang Efesus, jangan kau mati dalam keadaan Kristen, karena tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain dengan din Islam. Surah Ali Imran ayat 85. Oke. Ala PK kita, wi. Menangi. Oke, silakan. Di mute. Oke. 1 menit berarti kau nih closing kan? Iya. Ki, aku sambil jalan Ki ya. Aku sambil jalan. Jangan. 5 menit aja di situ aja dulu, santai. Di situ aja 5 menit. Aduh, ya. dipecat lah ini, dipecat lah ini. Di mute. Ya, teman-teman. Oke. Kalau binatang itu tidak ada hukumnya, apa beda kau dengan binatang? Oke, kita tunjukkan. Kita jawab, teman-teman. Kita jawab ya, teman-temannya. Ini yang tidak disinggung Faruk sama sekali dari tadi ya. Ia pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang maka tidak dikenakan hukum had berzina atasnya. Siapa yang tidak ada hukuman, Faruk? Barang siapa menggauli binatang maka tidak dikenakan hukum had dalam kurung berzina atasnya. Siapa? Siapa, Faruk? Siapa, Faruk? Siapa? Oke, ya teman-teman, beruntunglah kalian jadi perempuan Kristen ya. Oke, kita tunjukkan Bukhari 2646. Derajatnya sahih. Aku mendengar Nabi bersabda,
Sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Kasihan ya. Sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Sungguh paruk ya teman-temannya dibilang kesialan. Oke, hadis Muslim 14:67. Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian menjadi bahan bakar neraka jahanam. Perempuan jadi bahan bakar neraka jahanam. Memang ya teman-teman ya. Ayo kita buka lagi di dalam hadis Bukhari 2464. Sebentar teman-teman. Bukhari 2464 ya teman-teman ya. Hadis Bukhari 2464. Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab, benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya. Kasihan. Benar sih, aku setuju sih dengan Faruk. Masa perempuan mau disamakan dengan laki-laki? Saya pun nggak mau. Memang betul Faruk, kalau kau sama dengan perempuan nanti kau bisa setengah akalmu. Karena perempuan di dalam hadis Bukhari 2464 akalnya setengah. Makanya Faruk dari tadi tidak mau disamakan teman-teman, tidak mau derajatnya disamakan karena dia takut akalnya setengah. Karena di dalam hadis Bukhari 2464 perempuan akalnya setengah. Di dalam Sahih Bukhari 2646 perempuan kesialan. Jadi bahan bakar neraka jahanam. Beruntunglah kalian jadi perempuan-perempuan oten. Ya teman-temannya, beruntung kalian jadi perempuan-perempuan oten ya teman-temannya. Sampai detik ini Faruk tidak menjawab pertanyaan kita teman-teman. Siapa yang menjadi saksi ketika Zainab menikah di langit? Ya, itu. Terus kenapa menggauli binatang tidak dikenakan hukum had atau berzina? Faruk tidak menjawab sama sekali. Punya tendensi untuk menyerang. Ya, beruntunglah kalian menjadi perempuan-perempuan Kristen, anak-anak dan terang dunia. Haleluya. Praise the Lord. Galatia 3 ayat yang ke-28. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, semua satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Ya, 1 Korintus 11 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-12. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki, semua setara. Ya, perempuan di dalam iman Kristen tidak pernah disebutkan akalnya setengah. Perempuan di dalam iman Kristen tidak pernah dikatakan lebih banyak menjadi penghuni neraka jahanam. Ya, perempuan di dalam iman Kristen tidak pernah dikatakan sebagai kesialan. Kejadian 1 ayat 26. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Semangat perempuan-perempuan Kristen, jangan jual nama Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Faruk Sianipar, sangat saya sayangkan. Dari tadi kau bawa data, tapi data itu menyerang ke dalam dirimu sendiri. Ya kan? Kau bilang, oke, kalau binatang tidak ada hukumannya, apa bedanya kau dengan binatang? Faruk tidak menjawab, kenapa binatang ketika menggauli binatang tidak dikenakan hukum had perzinahan atasnya? Dari tadi kau kena kebera-bera, kau kalah debat, kalah PK. Kebera-bera kau Faruk. Kasih menang juga yang terakhir nggak apa-apa teman-teman, kasihan dia menangis. Kan nggak apa-apa, kasih menang lah sekali, nggak masalah teman-teman. Masih kalah. Oke teman-teman, nyanyi sama-sama ya. Oh, selamat Oki Murtad. Selamat menghibur diri, menghibur diri, menghibur diri, menghibur diri. Dia sedang menghibur diri, menghibur diri. Ayo kita nyanyi teman-teman. Oke, kita nyanyi sama-sama teman-teman. Nyanyi dulu lah. Sebentar, sambil nyanyi kita, sambil nyanyi kita sebentar, sambil nyanyi. Sebentar dulu, sambil nyanyi dulunya, sambil nyanyi dulu, sambil nyanyi dulu.
Kenapa Soki? Oki nggak Karisten lagi, sudah keluar dari Karisten. Oki Karisten lagi. Teman-teman, makanya tapi gini teman-teman.